Intan Anggita Pratiwi telah mendaur ulang fashion sejak tahun 2004 di kampusnya. Ia lulus dari Fakultas Hukum Unpar pada tahun 2008 dan Institut Musik Daya di tahun 2017. Kemudian di tahun 2012 ia mulai menjalankan sebuah fashion brand for cause yang memadukan denim dengan tenun ikat. Untuk menggalang dana bagi sebuah situs web yang mengangkat kisah-kisah inspiratif di Indonesia Timur yang dikenal dengan Side from the East. Melalui gerakan ini, Intan menerima penghargaan Kartini Next Generation Award pada tahun 2014 dari Menteri Peranan Wanita dan Menteri Komunikasi dan Informasi di bidang seni dan budaya. Let's connect with her story, Intan Anggita Pratiwi. Hai Kak Intan. Hai Ari, apa kabar? Baik, gimana kabarmu Kak? Aduh makasih banyak loh. Udah meluangkan waktunya nih. Udah lama banget kita gak ketemu ya. Parah, dari masa ke masa, kayak dari Pasar Santa ke Subo, sampai akhirnya bisa main-main ke Connect. Even sebelum itu kita udah temenan ya. Bener. Dari zaman-zamannya per-twitteran ya, sosial media festival. Bener, iya gitu sosial ya. media festival. 10 tahun pertemanan kita 1 dekade berarti. Luar biasa Kak, gak kerasa dan aku ngeliat Kak Intan juga makin luar biasa sih. Apalagi terakhir perjalanan dari Jakarta, Sumba, Jakarta, naik camper van. Diceritain dong Kak. Sebenarnya itu tuh awal dari segalanya adalah aku semestinya ikutan Jakarta Fashion Show yang dibikin sama Fashion Division. Ternyata ada perdramaan, Jakarta Fashion Week lah akhirnya dan lain sebagainya. Dan aku nggak dapat booster. Aku nggak dapat booster vaksin, padahal aku tuh udah jadi camper van-nya dan aku rencananya mau nerbangin ke Amsterdam. Kebetulan 2020 aku jadi Greenpeace Asia Tenggara Artis, yang dimana aku pengen kenalan nih sama Greenpeace pusatnya. Terus jalan ke IKEA karena mobil aku tuh disponsorin upcycling furniture-nya sama IKEA. Terus akhirnya aku mau ke tempatnya Diana Rikasari. Terus mau jalan-jalan juga ke Norway, ketemu sama Ika, orang Surabaya di Norwegia. Itu ada namanya Ika Jen. Nah, udah gitu itu semua udah dapat suratnya segala macam. Terus ternyata aku nggak dapat booster. Akhirnya DP-nya angus. Akhirnya aku memutuskan untuk gimana supaya tetap seneng nih. IKEA-nya tetap seneng, Baze juga yang sponsor ngubah jadi camper van tetap seneng. Ya udah aku jalan dari Jakarta, Sumba, Jakarta untuk riset seniman wastra yang ada di Indonesia, Ri. Gitu ceritanya. Tapi berjalan dengan suami dan juga ada anak Bertiga juga kan, kita, bertiga kan. Anaknya waktu itu masih umur berapa Kak? 4. Gimana tuh perjalanan bersama keluarga kecil dan bertiga aja? Mungkin kalau dari sisi kita yang dewasa seru ya, tapi kalau anak kecil ada serunya, ada bosannya juga. Nah si bosannya itu tuh akhirnya menjadikan dia pribadi yang resilience-nya dia tuh jadi kayak dia bisa di dalam keterbatasannya dia bisa mencari sesuatu di bosannya dia itu menjadi refleksi yang berbeda gitu loh. Jadi dia main dengan keterbatasan, terus dia ngobrol padahal dia nggak kenal sama orangnya di ferry walaupun itu 13 jam kayak gitu-gitu. Tapi yang aku pengen bahas kali ini di Connect with Her, Kak kan menjalani profesi sebagai seniman daur ulang dan juga sustainable fashion researcher kan. Nah gimana sih awal ketertarikan menekuni profesi itu? Jadi awalnya tuh aku pengennya tuh masuk ITB FSRD, cuman yang jadi lucunya bapakku tuh katanya kayaknya kamu nggak bisa deh untuk tesnya susah loh, padahal kan kamu tuh anak IPS gitu. Ini tuh sangat saintifik, terus ini tuh gambar presisi yang kayak gitu-gitu loh, Ri. Aku udah di undervalue sama bapakku. Terus aku bilang, tapi aku sukanya seni. Ya udah deh, aku ambil jurusan yang macam-macam apa adanya, tapi aku ternyata kegaetnya sama hukum. Karena aku tuh pingin apa-apa itu tuh selalu tentang fair and unfair gitu. Ini tuh kayaknya nggak adil, aku pinginnya yang lebih adil, yang kayak gitu-gitu. Jadi aku lebih suka ke hukum. Akhirnya aku menjalani sekolah hukum, tapi sisa-sisanya adalah aku berdandan seperti anak mahasiswa seni gitu. Jadi aku suka Vermak, aku suka jajan ke Gede Bage, aku jajan ke Cimol, terus aku coba rekonstruk lagi pakaian-pakaian aku. Dan emang itu udah berlangsung dari 2004. 2004? Iya, dari aku ngampus. Jadi itu kayak 20 years ago, hampir ya.
tahun depan berarti aku udah mau 20 tahunan gitu. Dan masih konsisten sampai sekarang? Karena suka bikin-bikin dan emang suka kali ya berpakaian yang cukup aneh tuh suka gitu. Dan seperti yang hari ini kita pakai, menurut aku ini nggak aneh, ini keren banget Kak. Thank you banget loh, ini ada kain batiknya, batiknya ada bikin sendiri loh kita ini ya. loh, makanya ini udah capek di sini ya kan. Ini juga menarik banget, tadi kita udah bahas sampai baju yang kita kenakan hari ini. Luar biasa loh Kak Intan. Tapi sebenarnya apa sih hal-hal yang mungkin Kak Intan sendiri udah lakukan nih untuk mereduce fashion waste ini? Sebenarnya kalau Setali sendiri, mungkin aku cerita sejarahnya sedikit ya. Boleh. Itu dari tahun 2018. Tapi awalnya setelah aku memang terbiasa bikin-bikin dari waktu aku zaman kuliah, di tahun 2012 menuju 2013, aku bertemu sama Arya di Labuan Bajo. Jadi dia tuh adalah calo kapal. Aku lagi bareng pacar aku, lagi traveling, backpackingan sama teman-teman. Dia nunjukin mau nyewa kapal temen aku aja nggak gitu-gitu, dia kayak guide lokal gitu. Terus pas waktu nyampe di Jakarta, akhirnya tektokan sama dia, terus akhirnya tukeran insight tentang bagaimana Indonesia Timur, dan aku ngerasa kok nggak fair ya orang menganggap Indonesia Timur itu miskin, padahal itu kan cuman mereka tuh tidak adil dalam pikiran, mereka tuh sudah dimatikan sejak dalam pikirannya gitu. Padahal orang-orangnya banyak yang pintar-pintar. Apalagi kalau misalkan ngomongin Maluku, itu hukum politik. Ada kok tempat kopi namanya Joas Kopi, itu emang ngomongin politik. Jadi memang udah terbiasa dengan budaya berbicara yang blak-blakan gitu. Terus juga di Raja Ampat juga mereka tuh pinter-pinter banget orang-orangnya, sampai ada satu kapal pendidikan keliling Raja Ampat namanya kapal Kalabia, yang isinya guru-gurunya tuh adalah orang yang bikin pemboman di laut. Jadi orang-orang yang bikin bom laut, dia insaf, terus dia yang jadi gurunya. Dan memang banyak hal-hal yang inspiring banget yang aku temuin di Indonesia Timur. Makanya ketika aku cerita-cerita sama Arya, akhirnya kayak, wah ini cocok nih, terus ngobrol, terus entah gimana jadi pacaran. Aku udah putus, dia udah putus, kayak oh ya kita pacaran. Orang ini ternyata Arya, yaitu suamimu sekarang. Iya. Terus akhirnya kita ketemu di Sorong, tengahnya. Padahal aku tuh belum ketemu lagi sama dia semenjak pas waktu di Labuan Bajo. Setelah itu ketemu di Sorong, akhirnya kita explore Raja Ampat, kita ketemu sama Kalabia, ketemu sama segala macam. Akhirnya kita bilang, bikin website kayaknya lucu ya, websitenya tentang menuju timur, tentang Indonesia Timur. Akhirnya aku bikin website yang menceritakan tentang aktivitas orang-orang inspiring di Indonesia Timur. Untuk mendobrak stigma bahwa orang Timur nggak seterpuruk itu kok, gitu kan. Itu tuh yang memang mereka mau compare sama orang Jakarta zaman dulu tuh kayak punya, kaya itu punya rumah, kaya itu punya mobil, sedangkan mereka sendiri kan sebenarnya nggak bisa jual tanahnya, karena tanahnya ulayat kan. Kalau di Papua kan kebanyakan tanah ulayat. Terus juga mereka juga terkadang butuh nggak butuh, ada apa namanya, ada mobil juga, karena mereka juga segala macamnya tuh lebih sirkular gitu. Di desa itu mereka bisa ngapain aja, mereka berkebun kapas di belakang rumahnya, terus mereka pintal sendiri jadi benang, terus ditenun jadi kain gitu, dicelup dengan mangrove yang ada di pesisir pantainya Sumba katakanlah. Itu semuanya tuh one package sustainability gitu. Emang nggak perlu pakai brandingan lagi mereka sustain atau apa, mereka emang udah born to be cool. Iya, born to be cool, dan emang passionate di situ. Nah itu yang kita angkat waktu itu. Nah akhirnya terjadilah website itu. Nah sebenarnya niatnya tuh pingin punya kapal pinisi yang kayak Kalabia, kapal pendidikan dan lain sebagainya. Cuman kayaknya berat ya kalau bikin kapal. Arya pas waktu aku ketemu sama dia di Labuan Bajo, emang dia lagi bikin kapal. Dia tuh bikin kapal untuk diving. Makanya aku jadi diving juga nih. Terus yang lucunya lagi, dari mana uangnya? Uang untuk pergi ke Maluku, ke Raja Ampat, ke Alor, ke banyaklah ke Kupang, terus juga kita sampai ke Aru juga. Selama berapa tahun tuh? 2012 sampai 2017. Itu tuh uangnya dari upcycling baju-baju bekas aku yang dari Gede Bagi tadi. Terus yang ada di dalam lemari, baju-bajunya Arya juga dikawinin sama tenun. Jadi kita kan keliling-keliling beli tenun tuh Indonesia Timur. Kita belum punya ilmu kalau tenun tuh lebih baik tidak digunting. Jadi kita nggak tahu apa-apa. Jadi kita bikin patchwork dari tenun terus ditempel segala macam. Harganya cuma 350.000. Aside from the East Beb. Iya, aku tahu yang dicampurin sama jaket denim. Bener. Dan itu 350.000. Jadi hitungannya adalah kalau misalnya ke Maluku kebutuhannya 20 juta,
20 juta dibagi 750, itulah yang harus aku jual bajunya. Jadi brand for cause. Nah, sampai suatu saat ini kayaknya ketulah in a good way. Jadi suatu saat ketemu sama Papa Jo yang memang dia semangatnya tuh di bank sampah, Beb. Dia belajarnya dari Surabaya. Terus dia menerapkan itu di Labuan Bajo. Dia pakai sepeda motor roda 3, pakai toa, terus dia kayak geng, jangan buang sampah sembarangan, kalian tidak malu, gitu-gitu. Dia keluar dan dia ambil sampah-sampah Horeca, hotel, restoran, kafe, gitu. Dia muter di situ, terus dia olah, terus dia jadi guru di Saint Maris ya namanya. Terus udah gitu dia bikin bersih-bersih, cleaning di beach cleaning. Itu tuh udah paham banget tuh. Sampai suatu saat dia bilang dia dapat undangan dari UNFPA. Dia mau pergi ke Okinawa. Terus aku dan Arya merasa, wah ini harus jadi sesuatu nih, harus bikin sosmed dulu. Akhirnya dia bikin sosmed Facebook, kita yang ajarin. Terus kita bikin dokumenter tentang dia. Kita pergi ke Okinawa sama dia ke Okinawa. Kita nggak pernah tahu itu tuh sebenarnya conference-nya sebesar apa dan seperti apa. Ternyata conference-nya adalah Marine Litter Management dan Coastal Country. Jadi seluruh dunia, entah itu Karibia, Manila, semuanya tuh tumplek-blek di situ. FGD seluruh dunia aktivis sampah yang ada di laut ya, orang-orang yang di pesisir, Marine Litter. Orang Jepang, terus aku duduk makan siang sama Menteri Lautnya Filipina gitu. Kita tuh nggak pernah tahu kalau acaranya segede itu. Ini aku merinding banget loh. Iya. Ini keren banget. Nah, kayaknya aku ketulah di situ. Terus kayak aku jadi tahu tentang problematika sampah. Padahal kan kalau aku tuh seneng jalan-jalannya, seneng ngangkat orang-orang yang memang menurut aku ini keren dan harus disebarluaskan ceritanya. Lebih kayak gitu. Terus aku jadi tahu, oh ini ya masalahnya. Nah, pas waktu itu sekalian ketemu sama kakaknya Arya yang tinggal di Tokyo. Dia udah lama di Tokyo, udah sekitar 8 tahunan, nikah sama orang sana. Bikin yuk sesuatu apa kek dan lain sebagainya gitu. Oh, kita sih seneng banget sama musik, seneng banget sama desain, sama ini ada baju bikinan kita, aku kasih sama kakakku. Aside from the situ. Akhirnya bikinlah si Substore. Karena aku suka musik kan, aku tuh zaman pas waktu keliling Indonesia Timur, aku udah jadi adik-adikannya Glenn Fredly kan, aku udah deket banget sama Glenn. Terus Glenn itu bikin yang namanya Green Nation atau apa sama Angga Sasongko. Aku tektokan segala macam sama dia. Aku juga ngehidupin Lokananta zaman 2012 itu. Jadi di antara aku terakhir ke Lokananta Solo ya. Iya. Aduh Kak, bagus banget. Iya, sekarang tuh udah kayak ya karena itu kan kejadian 10 tahun yang lalu ya. Aku yang bikin pertama kali konser White Shoes and the Couples Company dalam Lokananta. Ingat kan zaman itu? Ingat banget. Iya, terus aku tuh emang tektokan sama Glenn, terus Glenn bilang ada masalah nih di Aru. Itu tuh Lokananta tuh sebelum aku ketemu Arya. Ketemu Arya setahun kemudian ada masalah di Aru. Aru ada 3/4-nya mau di-convert ke tebu. Karena aku baru pulang dari Okinawa, aku bilang tebu itu tanaman yang membuat longsor dan abrasi. Aku bikin citizen journalism class sama orang-orang Aru itu. Terus aku terpilih jadi Kartini Next Generation Award zamannya Tifatul Sembiring tuh. Jadul banget. 2014 tuh. Dan dapat hadiah kamera. Kameranya aku sumbangin sama anak-anak muda Aru supaya mereka ngebloknya di websitenya mereka itu kameranya bagus, itu Canon. Aku masih inget banget. Terus ya udah, aku masuk ke dalam situ, itu 8 jam jalan ke hutan. Terus kita ambil foto-foto hutan, kita ketemu sama kanguru. Itu kan sebenarnya garis Wallace ya, Beb. Si garis Wallace itu bener-bener yang kalau kita belajar zamannya geografi, itu tuh garis yang dimana kita bisa menemukan perselingsingan hewan-hewan yang sama dengan Australia. Burung kakatua 3 warna dan segala macam, dan itu tuh satuannya endemik ya. Eksotis. Nah, jadi itu ada penjual belian hewan, terus ada belum zaman Ibu Susi tuh. Belum zaman Ibu Susi berarti masih ada yang bikin parkiran-parkiran buat kapal-kapal, tongkang, kapal apa. Jadi mereka tuh ambil tuna, ambil apapun di tengah laut, diproduksi terus jadi kalengan langsung terus dibawa entah itu Thailand, Taiwan, kemana-kemana. Itu tuh jadi yang pegangnya tuh adalah seorang. Nanti offline kita cerita siapa di dia. off cam ya. Iya. Nah, intinya uang-uang itu tuh aku dapetin dari aku bikin-bikin ini.
tapi tenun ya, zaman dulu masih tenun gitu. Nah pulang ke Jakarta supaya lebih sustain barang-barangnya, setiap kita mau pergi kemana kita pajang di Pasar Santa. Kita tuh cuman ada ABCD Coffee dan aku. Jadi kita akhirnya ngajakin teman-teman yang dekat, terus kita bikin semangatnya Pasar Santa, kita hidupin lagi dan Pasar Santa jadi hidup, jadi seru. Waktu itu 2014 ya, sebelum aku menikah tuh. Nah udah abis dari situ setahun kemudian aku kena bire, ketemu sama Whale Shark. Whale Sharknya emang di situ residence-nya gede banget, terus kayak seru dan lain sebagainya. Sampai 2017 aku bareng sama Pepeng Naif bikin komik, judulnya Komik Rame-Rame Menuju Timur. Terus itu akhirnya launching di Indonesia Comic Con. Cuman ada one prestasi dari penerbit ya. Dari penerbitnya akhirnya kita nggak jalan. Cuman happy, prosesnya udah dilewati. Terus juga aku bacain sama teman-teman Greenpeace, mereka seneng. Walaupun pada akhirnya aku rezeki di Greenpeace-nya bukan dari Indonesia Timur, malah dari Fashion Ways. Nah, singkat cerita, 2017 mungkin ada sedikit rasa manusianya gitu, kayak kecewa capek udah gitu. Akhirnya kita fokusnya di si musik itu. Jadi kita ya udah kita leverage aja ke cerita yang lebih gede, bukan tentang Indonesia Timur. Toh sebenarnya teman-teman Indonesia Timur kalau ke Jakarta juga pasti mainnya sama kita kok. Jadi emang udah sangat terkoneksi segala macam. Dan Aru menang waktu itu. Aru menang melawan Menara Group, yang dimana itu adalah perusahaan dari Malaysia yang belakangnya backingannya gede banget, orang Indonesia juga. Ribet lah itu, ada kong kali kong yang kayak gitu-gitu. Itu aku tahu semua namanya, cuman di satu sisi aku tuh nggak mau keluar-keluar sebagai aktivis lingkungan hidup yang seperti itu, Beb. Ya, aku tuh lebih suka bikin film, dinikmatin gitu. Orang jadi triggering, pingin bikin kontennya tuh yang memang edukasi, ya seperti Konex bikin yang sekarang gitu. Jadi aku nggak pengen bikin konten tuh yang clickbait, tapi orang tuh tahu value-nya apa. Betul. Makanya kita terkoneksi ya. Bener. Gitu. Itu kenapa aku mengundang Kak Intan ke sini. Udah tuh dari situ akhir kata udahan menuju timurnya, terus aku fokusnya di Substore ngegede. Si Substore tuh jadi Substore Bandung, Jogja. Kakak resign, akhirnya kan aku bertiga Substore kan, aku, Arya, Andika. Resign dia, istrinya juga resign, dia bikin Substore Tokyo. Nah, si Substore Tokyo itu jadi jendela untuk musisi-musisi Indonesia untuk manggung di Tokyo. Kayak aku pernah bikinin video klipnya Malik The Essential, Ran manggung di situ. Terus kayak di Skoria manggung di situ, Petra Sihombing, Teddy Aditya, siapa aja gitu yang mau, ayo manggung di situ. Nanti kita undangin media, kita undangin orang-orang yang memang di musik banget gitu, yang di Tokyo. Sampai suatu saat Andin tuh ada manggung di Yoyogi. Andin bilang dia tahu aku dari Glenn, terus mau manggung di Substore. Ya udah akhirnya mereka manggung di Substore. Pas nyampe di Indonesia jadi dekat, kenalan. Terus aku menawarkan diri untuk main di pameran warna-warninya dia di Dialog. Aku nge-DJ juga kan, gara-gara memang aku ngumpulin piringan hitam, ada record store. Lebih seru kalau ini dibagikan di coffee shop supaya listening itu tuh menjadi sebuah budaya gitu. Alhamdulillah ya sekarang udah ya banyak ya listening bar di mana-mana ya gitu. Sampai tadi Mas Egi ngeh gitu. Bukannya Subo yang pertama, ya kamu aja ngeklaim nggak apa-apa. Kalau aku takut, kalau aku yang ngomong gitu nanti takut kabur. Subo nih favorit aku, karena aku baru pertama kali ke Subo. Iya. Akhirnya ya udah Beb, jadilah si Setali itu di tahun 2018. Karena pertemuan dengan Andin itu tadi. Betul, jadi Andin itu emang udah punya bottleneck permasalahan, dia punya 5 ton sampah dari organisasi sebelumnya, si Salur. Akhirnya aku bilang, ayo kita bikin nama baru aja, lebih fokus di sustainable fashion, jadilah Setali. Oh, itu gitu. Kurang lebih cerita perjalanan si Setali ya. Si Setali dan belum juga Subo. Belum, nanti itu another story, another chapter. Perjalanan Kak Intan sendiri ya, Kak Intan benar-benar experience the real apa ya, bener-bener ke lokasinya, bener-bener memahami persoalannya. Nah untuk masyarakat yang masih awam nih, mungkin kayak aku gitu, ada nggak sih langkah-langkah hal-hal yang mungkin bisa mengedukasi masyarakat akan aware-nya mereka terhadap sustainable fashion ini? Aku tuh karena sebenarnya di Setali sendiri lumayan jalan ya sosial medianya. Aku jadi fokusnya di sosial media, entah itu di Setali, entah itu kalau di Twitter pakai akunnya Subo. Atau enggak sebenarnya aku juga udah mulai bikin video-video sendiri di TikTok sama di Instagram, tapi yang emang paling kena terus waktu itu banyak yang nge-share juga tentang 4R. Jadi sebenarnya itu bisa dilakukan di rumah. Jadi teman-teman jangan merasa kalau sustainable fashion itu eksklusif.
supposed to be inclusive kok gitu. Jadi di dalamnya itu tuh makanya aku bikin juga si buku Dunia Dalam Lemari, semuanya tuh bisa dilakukan hanya dalam rumah. Si 4R itu tuh memang udah jadi populer sih, bukan kami yang mempopulerkan, emang ini udah jadi rahasia umum aja. Ada namanya reuse, reduce, repair sama recycling. Kalau reuse itu kita kan emang udah ada pakemnya ya. Kita suka pakai barang-barang turunan. Betul. Atau mungkin juga sebenarnya bosan kalau kita punya kakak bosan kasih ke adik. Jadi sebenarnya udah dilakukan dari orang tua kita zaman dulu ya. Iya, itu tuh bekasan reuse. kakaknya dipakai ke adiknya. Iya. Even kalau kita jajan ke Gede Bage gitu, jajan ke Pasar Baru atau Senen itu reuse. Tapi itu kan ada mendapatkan permasalahan baru. Jadinya kan problematikanya ada kan ketika kita si reuse itu, apalagi kalau kita ngambilnya dari Pasar Baru atau yang barang-barang impor, ketika reuse-nya itu nanti kita komersialisasikan, itu kan ada supply demand. Jadi supply-nya masuk banyak, padahal mereka belinya bal-balan. Bal-balan yang tidak terpakai mau kemana? Jadi sebenarnya yang jadi masalah adalah pengelolaan sampahnya di pemerintah, tapi jangan juga salahin pedagangnya, karena pedagang itu udah dari zaman apa juga ada di situ. Jadi memang peraturannya memang harus dari dermaganya, dari orang yang paling ada di hulu, itu yang jadi permasalahannya kan. Kalau hilir, mungkin pemerintah bisa bantu untuk pengelolaan sampahnya, entah itu beli mesin cacah lagi seperti yang Stali punya, atau apapun itu caranya harus ada mekanisme sistemnya untuk jadi solusi. Nah, yang kedua itu adalah reuse. Nah, reuse tadi tuh berkaitan sama reuse. Kalau misalkan kita udah ngomongin reuse, berarti udah ke reuse tuh kita udah bisa smart shopping, udah nggak jadi alasan lagi shopping itu buat healing kayak gitu atau nggak reward. Kalau mau nge-reward itu yang sama-sama seneng adalah beli produk lokal yang mungkin itu adalah selingsingannya adalah teman kamu gitu, brand lokal yang emang butuh disupport. Itu kan nge-reward ke diri sendiri, nge-reward ke mereka juga gitu. Simbiosis mutualisme. Itu yang reuse sama reduce. Jadi sebenarnya kalau mau beli yang reuse sesekali emang sebenarnya experience-nya seru ya, ke Gede Bage, ke Pasar Baru. Cuman lebih baik kalau kalian belinya seputaran radius kita terdekat aja. Bener. Beli di Tinkerlast, beli di apa Beb? Banyak. E-commerce kayak gitu. Hans Street. Oh iya. Anak itu beda lagi ya. Boleh. Itu kan Carousel. Desainer, iya Carousel. Kalau desainer branded juga bagus banget sih. Sebenarnya itu karena mereka long life kan. Bener, karena vintage-nya, classic pieces-nya. Bener. Nggak apa-apa. Aku tuh anaknya nggak ngejudge. Kamu sebut hasil aku cuma gitu. Aku pakai kain gitu loh. Apa coba? Terus juga sebenarnya nge-reduce juga dengan kita sewa style teori, rentik. Bener. Mereka tuh cuma 500.000 sebulan, terus kayak bisa bolak-balik. Jujur bener Kak ya, aku kan? kayaknya harus sering rental. Karena kadang-kadang aku tuh habitnya nih, ini masih ada satu habit burukku sih. Jadi kalau misal tiap mau MC, aduh pakai baju baru apa ya? Nggak mungkin aku pakai baju 2 kali. Tapi kan kalau pakai baju baru tuh rasanya tuh refreshing nggak sih? Iya, itu bener. kan. Kamu bisa permak Beb. Jadi baju-baju kamu yang zaman-zaman dulu udah bosan banget kasih sama Stali, itu harganya tuh cuma 350.000. Kemarin juga aku tuh lihat Andin ya, dia tuh pakai baju dari sepatu itu loh Kak. Adidas ya? Nike kalau nggak salah. Nike. Maaf. Iya, Kompetitor. itu kayak keren banget. Iya. Itu pekerjaan dari Stali juga mungkin. Bukan. Dan kita tuh kadang juga nggak pantas Beb kalau misalkan pakai baju yang terlalu nyebrang banget gitu. Kadang ya. Kalau Andin kan emang karena dia mau nyanyi di acaranya USS Fit kayaknya itu. Jadi cocok. Oh bener, kayak tergantung occasion-nya juga. Iya. Kita mungkin sebatas di kaos kaki. Itu kaos kaki juga lucu. Misalkan kaos kaki kamu cuman belang-belang terus ada satu, terus kita gedein, terus kita jadiin kayak ala-ala Margiela. Margiela tuh terinspirasi dari sepatu kaos kaki digabungin. Dia pernah punya tuh yang kayak gitu. Terus kayak ini juga kita sebenarnya bisa banget doable untuk dilakukan di rumah, ya lakuin gitu. Itu berarti masuknya ke recycling ya BP. Dan memang ini tahapan ketiga nih, recycling. Udah keempat, aku ngecelok. Oke. Jadi tadi reuse, reduce, repair belum? Repair. Kalau repair kadang kita take it for granted sama tempat-tempat kayak Stop and Go, sama laba-laba, sama tukang permak keliling kayak Mas Fahmi. Itu kan udah 10 tahun bareng aku. Dan walaupun sebenarnya kita mau nurturing dia dari yang cuma bisa permak, sekarang bisa jadi recycling artist, sekarang bisa pola sendiri. Dia sekarang belajar dari dosen Lasal. Jadi sebenarnya tukang permak pun bisa kita encourage dia bisa jadi lebih skillful. Bener, dan bisa kita kasih insight. Iya. Dan juga tukang sol sepatu Beb.
Sepatu kalau udah bosen kita buang atau apa gitu kan, donasiin. Aku masih soal sepatu loh di rumah aku masih ada dan aku masih melakukan itu gitu. Soal sepatu tuh menarik banget, dia bisa segala macam. Dan itu juga masih bagian dari recycle. Betul, repair itu tadi. Soalnya kayak misalkan aku nih ada sepatu lari aku dan itu tuh enak banget dan New Balance nggak ngeluarin itu lagi gitu. Itu tuh beneran aku pakai udah mau 10 tahun. Jadi jahit, lepas lagi, dijahit lagi, di repair lagi ya. Tapi tantangan terbesar nih Kak, menjalani profesi ini pasti ada sukanya, ada dukanya, ada tantangannya. Tantangan terbesar dalam mengimbangi fashion waste. Sebenarnya orang tuh suka nggak sadar kalau mereka itu tuh sudah tidak menginginkan pakaian tersebut. Jadi kadang kalau misalkan aku bilang, oh iya kalau kamu mau donasi, kamu ada biayanya. Bareng sama Rekosistem kita ada collecting staff service kan. Terus mereka tuh lebih kayak, ini kan gue donasi baju bekas, kenapa aku yang harus bayar? Mestinya kalian yang bayar ke aku. Enggak, kamu nggak boleh denial, itu barang yang sudah tidak kamu inginkan loh. Betul. Kita yang bantu kamu untuk mengelola itu dan menyalurkan itu supaya energinya sirkular. Kayak tadi ya, bukannya kita tuh buang sampah gitu ibaratnya, tapi jangan kayak gitu mindsetnya. Itu sesuatu yang harusnya lo bisa kasih ke organisasi, kasih ke siapapun dan yang bisa kalian untuk bisa support Setali gitu kan, karena si Setali sendiri tuh koperasi kan Beb. Jadi Setali itu koperasi, jadi recycling artisnya tuh ada sekitar 13 orang, penjahitnya tuh yang aktif, penjahit dan tim itu ada yang aktif itu ada 7 orang, Bandung, Jakarta, ada TTT Serikat Buruh, Holis, namanya The New Factory, udah mulai afiliasi ke Subo juga, ke Setali juga. Kalau Mas Fahmi ada di Subo selalu, dia sampling bareng sama namanya Kel, dia lulusan isi batik. Jadi aku sekalian explore batik juga sama dia. Ini batik-batik yang kita pakai hari ini. Iya, ini cantik-cantik. Dia masuknya terakhir-terakhir nggak apa-apa, tapi aku jadi tahu ini tuh artinya apa ini. Gimana. Tapi kan ngomongin soal harga gitu ya, kenapa sih emangnya sustainable fashion tuh mahal gitu? Ya nggak sih, kayak jaket ini aku pakai, lumayan kan? Kenapa sih harganya tuh kayak, atau mungkin kayak kegiatan-kegiatan lain lah, atau hasil-hasil dari sustainable inilah, kenapa sih mahal? Kenapa pricey gitu? Kalau aku pribadi ada kasih 2 pilihan. Jadi pilihannya tuh yang pertama, aku mahal karena emang itu support, ada value support. Misalkan nih, ini kan kamu ngebundling sama buku, harganya berapa? 8,5 tadi. Ini 800 itu sama bukunya aja udah 475. Kenapa buku aku semahal itu? Karena bukunya semuanya recycling. Jadi memang sebenarnya aku pinginnya kalian memilikinya bersama-sama, entah itu antara pertemanan atau satu rumah, kita jadi patungan adik kakak supaya belajar bareng sama ibu dan bapak. Jadi sebenarnya mahal itu kan pertama adalah mindset. Kedua, realitanya emang transparan supply chain kita tuh belum terbuka semua gitu. Ini mahal juga karena kan sebenarnya hasil, kalau aku udah statement duluan ke orang-orang, udah klaim kalau ini kalian bundling, hasil penjualannya itu aku pakai untuk aku pameran di Miyagi Juni Juli, nanti terus nih. Ya Agustus lanjut ke Bangkok. Jadi sebenarnya aku tuh pingin yang membiayai pameran aku tuh kerja kolektif gitu. Ya kalau mau ada brand tap in ya nggak aku yang pitching, mereka lihat aja kegiatan aku terus mereka yang nyamperin gitu. Jadinya kita bisa banyak negonya kan. Ada apa namanya? Ada kayak semacam apa Beb namanya, bargaining position ya, kayak gitu. Nah kalau yang ini tuh lebih ke fokusnya tuh barang-barang material diversity kayak gini. Sini sebenarnya si semasa ini kayak dari eukaliptus, kan ada eukaliptusnya dia, campurannya ini kayak sutra, pegang. Ini aku lagi belajar batik halus. Iya ini bagus banget, jadi kayak batik halus itu yang nggak terlalu kelihatan banget gitu. Enggak, ini maksudnya batik halus itu tuh yang ngebatiknya tuh pakai canting kecil-kecil, batik itu tulis. batik halus, batik tulis. Tapi yang kecil-kecil 0,1 gitu-gitu. Nah, jadi bukan yang bisa ditarik gitu. Kayak ditariknya ada, tapi ada yang lebih kecil lagi. Gitu. Nah, tapi kenapa nggak terlalu nyata gini sih Kak? Ini yang belum jadi sayang, ini baru dipinsilin. Ini tuh emang awalnya kita tuh pinsilin dulu, ini sketsa. Jadi di sketch dulu, abis di sketch baru dicanting untuk blok warna, abis itu celup natural dyeing. Abis celup natural dyeing, terserah kamu mau langsung ngelorot, apa ada yang mau dibatikin lagi. Kalau mau warnanya ada campur-campur dan beberapa warna dibatik lagi, dicanting lagi, diblok lagi. Melewati proses yang begitu panjang itu kenapa harganya
Kalau batik halus jangan ditawar. Batik halus jangan pernah ditawar. Iya, batik tulis dan batik halus ya maksudnya. Nah Kak, aku pengen bicarain, tadi kan kita udah sounding tentang Dunia Dalam Lemari, sebuah buku yang baru-baru ini dirimu keluarkan ya. Ini sangat cantik, even dari covernya aja. Apa sih sebenarnya harapan dari Kak Intan sendiri untuk pembacanya? Kalau buku itu mereka jadi punya collective consciousness. Mereka jadi sadar esensi berpakaian itu apa. Sebenarnya kalau kita mau mengenal esensi pakaian lebih dalam, apakah pakaian itu hanya cuman buat fungsional, ataukah untuk status sosial, atau pencarian karakter, atau hanya follow apa yang lagi tren, itu kan beda-beda kan. Makanya kita harus melepaskan kemelekatan terhadap pakaian, dan kita harus mencintai apa yang kita punya dulu aja. Kita berbangga hati dengan itu. Nah, makanya buku itu ngomongin itu. Berbangga hati dengan kita tuh kayak misalkan nih, sustainable fashion tuh bisa dimulai dengan kita tahu nih, kita tuh ternyata sekaya itu loh natural dyeing-nya. Ini natural dyeing dan cantik sekali gitu. Si cantik sekalinya tuh dari tinggi, yang itu dari indigo, tinggi tunjung, warnanya makanya agak beda sama yang ini. Gitu, dan itu ada colet juga. Kalau warna merah itu biasanya dari mengkudu. Iya, terus ada kalau kuning itu kadang kayak dari jelawe. Ya ampun. Itu berarti kawinan hijau itu kuning dan biru. Campuran jelawe dan indigo. Oh, begitu tekniknya, yang kayak percampuran warna akhirnya menghasilkan warna apa? Dan misalnya merah biru jadi ungu. Benar, bisa gitu, Beb. Terus yang menarik kalau di Jawa itu tuh mereka suka pakai glukosa untuk fixationnya. Entah itu tetes tebu, gula merah, atau juga ada nih kenalan aku namanya Mas Suroso, dia batik pohon. Nama brandnya batik pohon, dia pakai pisang. Iya. Menarik banget memang. Kayaknya aku harus belajar perbatikan, dan kayaknya kita harus bikin satu sesi lagi ngobrolin soal batik-batik ini ya. Boleh. Oke, thank you so much Kak Intan untuk obrolannya, luar biasa. Satu terakhir boleh ya? Fun fact tentang sustainable fashion dari Intan. Aduh, apa ya? Fun fact dari sustainable fashion tuh ternyata semua manusia punya kemampuan untuk memperpanjang usia pakaian gitu. Kita bisa kok gitu ya. Bisa, dan juga jangan takut untuk memulai, karena sebenarnya kalau kamu mulai dari sekarang, jadinya kamu banyak paham. Dan satu lagi, bebersih lemari adalah bebersih jiwa. Melepaskan kemelekatan duniawi itu bisa mulai dari bebersih lemari kamu gitu. Boleh kita kasih tangan ya. Thank you so much ya. Udah main-main connect. Makasih banyak.